Selamat datang kembali di kanal ini. Di sini kita memang senang mempertanyakan hal-hal fundamental dalam hidup. Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang institusi yang paling membentuk kita semua, sekolah. Coba deh, sebentar aja Anda berhenti dan merenung. Pernah nggak sih Anda merasa ada sensasi yang familiar banget saat berdiri di gerbang sekolah, dengerin bel masuk yang nyaring, dengan saat Anda tiba di depan kantor? Ya, perasaan yang sama. Harus buru-buru datang, patuh pada jadwal yang kaku, dan ikut semua arahan dari guru atau atasan. Jujur aja, apa sih bedanya hidup seorang siswa yang baik dengan kehidupan seorang karyawan ideal? Secara struktural, bedanya tipis banget. Kedua sistem ini menuntut Anda tepat waktu, patuh pada aturan seragam atau dress code, dan menyelesaikan tugas yang monoton. Kita didorong belajar sekeras mungkin, meraih nilai tertinggi demi janji satu hal, keamanan dan stabilitas hidup. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa kita nggak pernah benar-benar diajarkan cara mengurus pajak, cara bernegosiasi gaji, atau cara membangun kekayaan? Kurikulum kita dijejali, kalkulus, sejarah perang dunia, struktur sel penting, sih. Tapi kita kurang dibekali skill buat bertahan hidup di era serba cepat ini. Inilah gagasan utamanya, sistem pendidikan massal. Sejak awal diciptakan sampai sekarang, pada dasarnya dirancang bukan untuk bikin kita jadi pemikir independen, tapi untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan yang paling penting, patuh. Kedengarannya ekstrem, yuk kita telusuri bukti-bukti kuatnya, dimulai dari sejarah kelamnya. Kenapa sekolah bisa terasa banget kayak kantor? Kita harus kembali ke revolusi industri di abad ke-19. Sistem pendidikan massal yang kaku, dengan kelas per usia, bel yang rutin berdering, dan guru yang memegang otoritas, itu bukan ide dari para ahli pendidikan. Sistem ini lahir karena ada permintaan besar dari industri. Mereka butuh pekerja yang terstandarisasi dan super disiplin. Sebelum ada pabrik, orang kerja ngikutin ritme alam pabrik, butuh ritme mesin. Dan sekolah jadi tempat latihan mental paling sempurna untuk ritme mesin ini. Coba kita bahas soal disiplin dan kepatuhan, waktu dan aturan. Pelatihan pertama yang paling dasar adalah kehadiran tepat waktu. Ini dilatih setiap hari tanpa gagal. Begitu bel berbunyi, kita harus langsung pindah dari satu pelajaran ke pelajaran lain. Itu persis kayak pekerja pabrik yang harus ganti lini produksi. Ikut jadwal dari atasan. Kalau telat, dihukum. Kalau seragam salah, ditegur. Ini bukan cuma soal disiplin loh, ini latihan keras untuk kepatuhan buta pada struktur dan otoritas. Pekerja yang patuh nggak akan banyak tanya soal jadwal atau gaji. Mereka hanya ikut instruksi. Dan itulah nilai tertinggi bagi perusahaan besar. Lanjut ke hierarki dan penyeragaman. Di sekolah, kita diajarkan untuk selalu berada di bawah seseorang dan selalu menunggu perintah. Guru kasih tugas, siswa menyelesaikannya. Proses ini nggak melatih inisiatif mandiri. Sebaliknya, ini menumbuhkan ketergantungan pada instruksi dari pihak atas. Lalu ada sistem penyeragaman. Semua pakai seragam yang sama, semua terima kurikulum yang sama. Tujuannya memastikan output lulusan itu seragam dan gampang ditebak. Coba bayangin, Anda punya perusahaan multinasional. Anda butuh lulusan yang tahu persis pengetahuan X, Y, dan Z. Mereka jadi roda yang gampang dipasang di mesin organisasi Anda. Efisien banget kan? Tapi ada harga mahal yang harus dibayar. Hilangnya keunikan dan individualitas yang merupakan bahan bakar utama bagi seorang pengusaha. Intinya, sekolah membuat kita jadi pengikut yang baik, bukan pemimpin yang punya visi. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, kurikulum dan evaluasi. Kalau niat awal sistem pendidikan itu mau membebaskan kita dan mendorong penciptaan nilai, kenapa coba mata pelajaran yang vital buat kemandirian ekonomi kayak investasi, negosiasi gaji, atau literasi finansial malah dianggap ekskul atau baru diajarkan di kampus? Kita menghabiskan ribuan jam belajar hal-hal yang akademis, tapi minim banget aplikasinya buat ngambil keputusan finansial sehari-hari. Logikanya gampang. Karyawan yang nggak ngerti pajak dan investasi cuman bakal fokus pada satu hal, gajinya. Kita bahas soal penghargaan pada jawaban tunggal.
Masalah utamanya ada di sistem ujian sekolah menghargai banget satu jawaban benar. Ujian itu cuma menuntut kita menemukan satu solusi yang sudah pasti dari guru. Ini melatih pikiran kita untuk yakin bahwa hanya ada satu jalur aman menuju sukses dan jawabannya pasti ada di buku. Tapi di dunia nyata, apalagi di bisnis, nggak ada buku panduan untuk masalah yang baru. Wirausaha itu merangkul ambiguitas, coba-coba, dan gagal berkali-kali. Sistem sekolah malah mendiskreditkan eksperimen dan kegagalan dengan memberinya nilai merah atau tidak lulus. Kalau Anda gagal, Anda ketinggalan. Ketakutan akan nilai jelek menciptakan orang-orang yang hanya mau ambil jalan aman, yaitu mencari pekerjaan yang aman, bukan ambil risiko buat mendirikan sesuatu. Lalu, skill set yang ideal untuk korporasi, bahkan soft skill yang diajarkan seperti teamwork atau kepemimpinan, seringnya difokuskan untuk konteks korporat. Teamwork di sekolah sering berarti bagi-bagi tugas demi nyelesain proyek dari guru, bukan kolaborasi buat menciptakan visi baru. Lulusan dari sistem ini sangat terampil dalam nyelesain tugas yang didelegasikan. Mereka punya kemampuan dasar analisis dan yang terpenting, punya kemampuan buat berfungsi harmonis di lingkungan birokrasi. Lulusan kayak gini berharga banget buat perusahaan besar. Perusahaan cuma butuh operator yang bisa ngejalanin sistem yang udah ada, bukan orang yang bakal nantang dan ngerombak sistem itu. Mereka butuh operator yang handal. Dan sekolah kita, sengaja atau enggak, udah jadi mesin operator handal selama lebih dari 100 tahun. Setelah kita lewatin sistem ini selama belasan sampai 20 tahun, mentalitas karyawan itu udah tertanam sangat dalam dampak negatifnya, nggak cuma soal kurikulum, tapi udah masuk ke alam bawah sadar kita. Dampak pertamanya jelas, hilangnya inisiatif pribadi. Bertahun-tahun disuruh nunggu instruksi, lulusan kita jadi pasif, susah banget buat mereka memulai proyek sendiri, mengidentifikasi masalah, atau ngambil risiko tanpa ada yang membimbing. Mereka bakal lebih sering nanya, "Bos, saya harus ngapain lagi?" daripada "Masalah apa yang bisa saya selesaikan hari ini?" Sifat ini sangat dihargai di lingkungan kerja yang terstruktur, tapi jadi kutukan buat siapapun yang pengen meraih kebebasan finansial. Kita bahas ketergantungan dan rasa aman palsu. Dampak kedua, terciptanya ketergantungan mendalam pada gaji bulanan dan rasa aman yang semu sekolah. Dengan janji ijazah dan pekerjaan stabil, secara nggak langsung nanemin pikiran bahwa keamanan finansial itu terletak di tangan orang lain, perusahaan atau pemerintah yang kasih kita gaji. Ini namanya mentalitas employee E di kuadran Robert Kiyosaki. Cari aman bukan cari bebas. Ketika dihadapkan pada pilihan gaji stabil versus bisnis yang risikonya tinggi, mayoritas lulusan kita bakal milih jalan aman. Mereka terjebak di dalam rat race, di mana tiap kenaikan gaji cuma dibalas dengan kenaikan gaya hidup dan utang. Kita terpaksa terus lari di roda itu demi mempertahankan status quo yang katanya aman. Dampak ketiga adalah pembunuhan kreativitas. Ini yang paling sedih. Pembunuhan kreativitas. Pendidikan massal itu dibuat pakai model garis perakitan. Semua orang harus jadi produk yang sama. Padahal tiap orang itu unik banget. Saat kurikulum memaksakan standar yang seragam, potensi di luar standar seperti seni, inovasi sosial, atau pemikiran filosofis yang mendalam sering dianggap nggak penting dan akhirnya layu. Kita menghasilkan orang-orang yang jago di ilmu teruji, tapi nggak mampu out of the box waktu krisis besar. Mereka karyawan yang top, tapi sering kesulitan jadi suami istri yang adaptif atau warga negara yang kritis. Pendidikan seharusnya jadi proses pembebasan. Tapi buat banyak orang, ini justru jadi proses pembatasan mental dan spiritual. Oke, kita udah kritik habis-habisan sistem ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jawabannya bukan cuma berhenti sekolah atau ngebakar ijazah. Pendidikan formal itu tetap ngasih kita fondasi pengetahuan yang berharga. Tantangannya adalah gimana caranya kita ada di dalam sistem, tapi secara sadar menolak mentalitas yang mau ditanamkan sistem itu. Ini adalah seruan untuk pendidikan mandiri. Kita bahas soal pendidikan ulang diri, self-re-education. Langkah pertama, sadarilah bahwa belajar itu nggak berhenti saat wisuda. Kita harus aktif dan agresif nyari ilmu yang diabaikan sekolah. Ini termasuk literasi finansial yang serius.
cara investasi saham, properti, strategi bebas utang, dan ngerti pajak. Semua ini bisa ngubah hidup Anda. Kita juga wajib ngelatih pemikiran kritis secara sadar. Jangan telan mentah-mentah info. Selalu tanya, kenapa begini? Dan siapa sih yang paling diuntungkan? Belajarlah mengidentifikasi masalah, lalu pikirkan solusinya yang bisa jadi produk. Jangan lagi nunggu bos yang suruh kita mikir. Ini adalah proses self-re-education yang harus disengaja. Lanjut ke diversifikasi dan mentalitas pengusaha. Langkah kedua, adopsi mentalitas pengusaha atau kreator. Meskipun status Anda masih karyawan, mentalitas ini berarti Anda ngelihat waktu dan skill Anda sebagai modal yang bisa diinvestasikan, bukan sekadar waktu yang dijual per jam. Kalau Anda karyawan, jadilah karyawan yang enggak tergantikan, jangan cuma patuh. Di saat yang sama, diversifikasi sumber pendapatan Anda. Gunakan gaji bulanan Anda yang stabil, yang merupakan produk dari sistem pendidikan sebagai modal untuk membangun aset yang ngasih passive income, yang justru enggak diajarkan di sekolah. Ini adalah cara cerdas buat manfaatin sistem, sambil Anda pelan-pelan bangun kebebasan dari sistem itu. Ingat ya, sekolah adalah tempat yang keren banget buat belajar gimana cara kerja keras. Sekarang, giliran Anda belajar gimana caranya bikin uang bekerja keras untuk Anda. Sistem pendidikan massal udah sukses di misinya menciptakan karyawan terampil dan disiplin. Misi Anda sekarang adalah keluar dari cetakan itu. Tujuan sejati pendidikan itu bukan ngisi ember dengan data, tapi nyalain api gairah, inisiatif, dan kemandirian. Jadilah pembaca, jadilah pemikir, jadilah pencipta. Jangan biarkan ijazah jadi garis akhir. Biarkan itu jadi garis start buat eksplorasi diri dan kebebasan finansial Anda yang sebenarnya. Menurut Anda, skill paling penting apa yang harusnya diajarkan di sekolah tapi malah dihilangin? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita terusin diskusi penting ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.